Jangankan untuk berjihad, untuk berpihak pun kita bingung. Dulu mengeluh-elukan Amerika Serikat, lalu mengejeknya, lalu mengeluh-elukannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami sehingga bisa bertemu langsung face to face dengan Pak Ustadz Ihsan ya. Yang kemudian Pak Guru Gembulnya gini Pak. Jadi kita itu sangat kompleksitas di Indonesia itu ya, mulai dari misalkan korban judo, kemudian apa juga ibu-ibu yang boleh paskan masuk keranjang bong emok gitu ya, sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan keluarnya win-win solution. Kenapa? Karena boleh dikatakan seperti paradigma tersebut seperti dibiarkan saja gitu, tidak ada boleh dikatakan kemampuan pemerintah untuk menangani tentang itu, sehingga boleh dikatakan apalagi yang sekarang di Indonesia itu terkenal dengan jual-jual karomah juga gitu, misalkan ada yang mampu menurunkan emas dari rantai emas dari langit juga gitu. Kemudian masyarakat yang boleh dikatakan tidak boleh dikatakan mengetahui tentang kaidah agama, otomatis akan gampang juga tertipu, sehingga mungkin menginginkan orang tersebut menjadi paranormal yang kelas 1 gitu ya, high paranormal gitu. Yang kemudian juga bukan boleh dikatakan ketika sekarang itu terjadi perang misalkan antara Iran dengan Zionis gitu ya, otomatis kan boleh katakan kami juga seperti masyarakat biasa itu kurang begitu menentukan hukumnya Pak. Rada susah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita pro Iran, sementara kan Iran tersebut boleh dikatakan secara akidahnya menyalahi hukum juga gitu. Bahkan dia itu kan sampai mengkuburkan salah satunya misalkan dari keluarga Rasulullah, misalkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian Hafsah, kemudian Aisyah. Yang terjadi misalkan Aisyah itu terjadi di perang Jamal ya. Kalau misalkan yang Ali bin Abi Thalib di perang Siffin gitu. Jadi sikap kita ketika misalkan pro kepada Iran, otomatis akidah juga akan terjualkan atau misalkan kontaminasi gitunya, berkaitan dengan gerusan-gerusan agama tersebut. Tetapi misalkan di sisi lain dia itu kan orang Islam sendiri gitu. Masa kita diam saja gitu. Jadi kesimpulannya gitunya, endingnya menurut Pak Gembul gitunya, sikap kita menyikapi di dalam masalah yang kompleksitas itu harusnya bagaimana gitu ya. Kita misalkan melihat di dalam ilmu filsafat itu kan istinbatul manfili minal maklum gitu ya, menerangkan sesuatu yang dapat dimengerti atau misalkan harus dimengerti gitu ya, dengan boleh dikatakan prasyarat yang ada di sekeliling kita. Jadi hemat kami gitu ya, menurut Pak Gembul gitu, dengan adanya fenomena yang sangat menyakitkan sebetulnya harusnya bagaimana kita itu, karena boleh dikatakan yang namanya kulil haqqa wal murad tidak segampang membalikkan tangan gitu ya. Tangan yang tadinya boleh dikatakan ini jadi gini enggak. Jadi mungkin ada metodologi tertentu untuk menyikapi masalah tersebut yang kompleksitas itu boleh dikatakan merugikan terhadap masyarakat. Bagaimana Pak Guru Gembul tentang masalah gitu, jalan keluarnya harus bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ini gimana menyikapi masalah yang complicated seperti ini? Bukankah kita tuh membutuhkan jawaban yang sangat sederhana? Pertama gini, saya tuh tidak mengajak teman-teman untuk berpihak sementara waktu. Yang saya ajak kepada teman-teman itu adalah berjuang. Jadi maksudnya gini Pak, ingat nggak dulu banget, waktu Israel dikeroyok sama Mesir dan Suriah dalam perang 6 hari, kita mengeluh-elukan Uni Soviet. Lalu terjadi perang Yom Kippur, kita mengeluh-elukan Uni Soviet. Lalu terjadi perang Afghanistan, di mana Uni Soviet membiayai kaum ateis menguasai Afghanistan. Kita mengeluh-elukan Amerika Serikat karena ngasih stinger ke mujahidin-mujahidin Afghanistan. Waktu ada perang Bosnia, kita mendewa-dewakan Amerika Serikat karena hanya dia yang mampu membela Bosnia dari serangan Serbia dan Kroasia. Ingat waktu itu. Kemudian balik. Waktu kejadian Afghanistan tahun 2001, kita menghujat Amerika Serikat. 2003 Amerika Serikat nyerang Irak, kita menghujat lagi terhadap Amerika Serikat. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah merasa kita tuh seperti buih di lautan? Ini teh hurung tidak? Ya. Kita tuh seperti buih di lautan, Pak. Bahkan jangankan untuk berjihad, untuk berpihak pun kita bingung. Dulu mengeluh-elukan Amerika Serikat, lalu mengejeknya, lalu mengeluh-elukannya lagi. Dulu waktu ada kasus Uighur, kita jelek-jelekan Cina. Sekarang kita berharap pada Cina. Di mana izah kaum muslimin?
Siapa yang bisa bikin senjata di antara kita? Siapa yang jago main media di antara kita? Siapa yang menguasai teknologi dari kita? Itu pertanyaannya. Dan kalau jawabannya, kan itu sulit, tidak semudah membalik telapak tangan. Itulah jihad. Jihad tuh nggak ada yang gini. Jihad tuh, kita berhadapan dengan jutaan orang yang salah, kita berbicara dengan kata-kata yang jujur sendirian. Dihujat, dilempari batu, seperti menggenggam bara api. Itulah jihad. Bukan soal keberpihakan. Jadi pesan saya sebenarnya bukan pada nanti kita gimana menghadapi Iran, bukan. Tapi pertanyaannya adalah kepada diri kita sendiri. Kita bisa apa? Jangan-jangan kita hanya bisa komen ngejelekin orang tapi tidak melakukan sesuatu. Nah itu pertanyaan. Dan kemudian terkait dengan Iran, ini misalkan terkait dengan Iran ya. Iran, Muslim Syiahnya 50%. 20% ateis, 30%-nya Sunni. Irak kurang lebih ada di posisi seperti itu. Bedanya adalah Irak dipimpin oleh diktator yang ngaku Sunni, sedangkan Iran dipimpin oleh diktator yang ngaku Syiah. Dua-duanya tuh bukan benar-benar Sunni dan dua-duanya bukan benar-benar Syiah. Dua-duanya menggunakan dalil-dalil agama untuk menjadi tameng untuk kejahatannya. Jadi, ngapain kita repot untuk berpihak? Kita berpihak tuh bukan soal pada akidah, kita berpihak tuh pada perbuatan. Akidah itu bukan urusan kita. Siapa di sini yang alirannya sesat, Cung? Coba, Cung. Kan saya nggak akan menghakimi orang itu, gitu. Jadi yang Syiah pun ada yang saya Syiah, tapi hanya menolak Abu Bakar dan Umar sebagai penguasa. Tapi saya mah tidak mengkafirkan mereka. Ada Syiah yang Ali itu Tuhan. Ada yang gitu. Kan? Jadi setiap aliran juga beda-beda. Jadi kita nggak usah menghakimi itu. Sama seperti kita nggak usah menghakimi Wahabi. Ada Wahabi yang sampai Ibnu Taimiyah itu seperti tidak mungkin bisa dikritik. Ada yang sampai mengkafirkan orang lain. Ada. Gitu kan? Nah, itu mah bukan ranah kita untuk memperdebatkan itu. Fakta bahwa Amerika Serikat melakukan serangan sepihak pada Iran dan bahwa orang-orang di situ yang tewas terbunuh itu adalah orang-orang yang bersyahadat, cukup disitulah keberpihakan kita. Fakta bahwa sejak saat invasi itu, negara kita terancam bangkrut gara-gara tidak punya BBM yang disuplai dari Timur Tengah, cukuplah itu menjadi alasan kita. Fakta bahwa di sana banyak fakir miskin, banyak perempuan, anak-anak yang mati dibom oleh Amerika Serikat dan Israel, dan perlawanan mereka itu adalah perlawanan demi kemerdekaan mereka, cukuplah keberpihakan kita di situ. Kita nggak usah capek-capek pikir-pikir, ini kan akidahnya gimana? Ya enggak. Kalau misalkan mikirin akidah, kita bertanya-tanya, apakah presiden kita sholat? Kan nggak usah kita mikirin yang kayak gitu. Pernah lihat Prabowo sholat Jumat? Apakah dengan alasan itu kita berpihak nggak ya kepada Pak Prabowo kalau kita diserang? Kan nggak usah, itu mah bukan ranah kita. Ada dulu Gus Dur, saya mohon maaf ya. Ada seorang yang bersaksi demi Allah, Gus Dur nggak pernah sholat. Ya terus kalau begitu apakah kita langsung tidak baiat amanah pada dia gitu sebagai kepala negara? Ya enggak juga. Ranah akidah itu adalah Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, kita mengabaikan. Yang kita hakimi adalah hal-hal yang bisa kita indra, yang bisa kita ketahui. Dia syahadat, ya udah selesai. Dia adalah manusia, ya udah selesai. Dia diserang, ya udah kita bela. Begitu. Itu sesimpel itu. Dalam berpikir sesimpel itu, tapi dalam berjihad seberdarah-berdarah itu.